Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji syarah dari kitab Hilyatul Thalibil Ilm, Hiasan Pencari Ilmu, karya tulis Ma'alisa Dr. Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Masih kelanjutan Khilyah yang ke-22 tentang haramnya berguru mencari ilmu kepada ahli bid'ah. Poin-poin penting telah kita sampaikan. Pertama tentang kesempurnaan Islam. Sudah tidak ada celah cacat sama sekali, karena pernyataannya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, Zat yang Maha Tahu, dan itu menjadi ayat yang terakhir di Al-Maidah yang ketiga, yaitu Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah menyatakan kamal, sempurna. Juga penandasan dari Nabi SAW, taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamasaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Saya wariskan, saya tinggalkan kepada kalian dua hal. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian dijamin tidak bakal sesat selamanya. Sementara Nabi kita bicaranya hanya semata wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak pernah bicara dari hawa nafsu, semuanya itu adalah wahyu. Pernyataannya demikian. Kemudian kita pun juga sudah diwaspadakan tentang potensi adanya orang yang merusak akan kesempurnaan Islam, sekaligus solusinya dan pewaspadaannya, dengan pesan man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kamu hidup sesudah saya nanti akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Sehingga akan merusak akan kesempurnaan Islam. Walaupun Islam dijamin tidak rusak, tetapi pemahaman orang yang ditipu, mungkin yang mengalami kerusakan, Islamnya dijaga. Tetapi masyarakat yang ditipu
sehingga banyak yang mengalami kerusakan. Adanya du'atun ila bawabi jahannam, para dai pendakwah mengajak ke pintu jahanam. Itu jumlahnya sangat banyak. Maka di situ kita diwaspadakan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri. Saya tujukan kepada kalian, jauhilah perkara di atas namakan agama yang diproduk baru. Artinya bukan tapi katanya iya. Yang dibawa oleh al-a'immah al-mudhillin, para imam penyesat, oleh du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak ke pintu jahanam. Kita sudah diwaspadakan adanya hal itu, sehingga kita diberikan solusi untuk keselamatan. Apa? Pertama, pemberitahuan Islam itu dijaga oleh Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaga. Dijamin. Dijamin. Entah itu adanya pesan Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq la yaduru man khadalam hatta ya'tiyas sa'ah atau kata ya'tiya amrullah atau kama qala Nabi SAW. Tidak henti-hentinya selalu ada sekelompok dari umat ini, orang yang selalu teguh tegar, eksis berada di jalan Allah, tidak akan membuat mereka goyah apapun permasalahannya sampai datang kiamat atau sampai datang ketetapan Allah atau sebagaimana yang dikabarkan Rasul SAW sendiri. Termasuk adanya mujaddid, yaitu pembaharu, yaitu ketika orang-orang banyak meninggalkan, dia mengingatkan kembali. Wong-wong ninggal lagi, dia menghadirkan. Wong-wong ngelalekne, dia mengingatkan. Mujaddid begitu, bukan membawa barang baru, enggak. Tapi orang meninggalkan, dia mendatangkan. Orang melupakan, dia mengingatkan. Kegiatannya membacakan ayat-ayat Allah, mengajak kembali sebagaimana Islam sempurna pertama kali. Itu mujaddid, itu selalu ada. Ini termasuk mukjizat. Apa yang diberi katakan ternyata semuanya terbukti dan terwujud. Murninya Islam, selalu adanya dakwah, sampai digambarkan hujan, seluruh permukaan bumi akan tersiram. Ternyata kita jauh dari pusat Islam, kita juga dapat siraman. Mukjizat kan itu. Nah, karena dijaga demikian, tugas kita adalah bersyukur dengan mencukupkan apa yang telah Allah sediakan. Sebagaimana pesannya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian memegang jalan kehidupanku dan juga para khalifahku, orang yang menggantikan tugas saya untuk membacakan ayat ke tengah-tengah umat, menjelaskan ayat ke tengah-tengah umat, menjawab pertanyaan umat ketika bertanya apa yang Allah kehendaki, apa yang Rasul contohkan. Diawali dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, generasi sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Itu namanya khulafaur rasyidin, yang telah Allah tandaskan dengan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor waladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Generasi awal Islam siapa? Muhajir. Siapa? Ansor. Dan orang yang napaktilah jejak mereka dengan baik. Sampai kapan? Enggak dibatasi, sampai hari kiamat. Ikuti mereka. Alaikum bil jamaah, pegang olehmu al jamaah.
Apa itu al-jamaah? Ma wafaqat al-haq walau kanat wahdaha. Beragama yang mencocoki standar yang hak, walaupun satu kesempatan seseorang dia itu hanya bersendirian, tapi perilaku dia dengan standar yang hak itu cocok, itu jamaah, pegangi itu. Untuk generasi akhir zaman yang tantangannya berat supaya termotivasi, tersugesti, tersemangati, dipesankan oleh Nabi SAW yang satu kesempatan dawuh, aku kangen karo dulurku. Seolah sahabat cemburu. Kami kan yang dimaksud? Bukan. Sama kalau begitu, kayak kaget. Kalau engkau itu sahabatku, tapi saudaraku ialah orang ikut di akhir zaman, nggak ketemu dengan saya, tapi mereka sejalan dengan saya, kangen ingin ketemu dengannya. Ini kan motivasi buat kita yang hidup di akhir zaman, dikangeni oleh Nabi SAW. Kadang kita dititipi salam saja sudah muarem ya, dan titipan salam, sopo, konggone anu, sembayang nih sopo, nyapa yo kok titip salam. Apalagi yang menyampaikan kata kangen itu Nabi. Jelas itu fadilahnya sangat besar. Itu tadi tentang kesempurnaan Islam dan bagaimana kemestian kita, sehingga dengannya nanti akan terjamin selamat dari tema pembahasan haram berguru pada ahli bid'ah. Poin kedua, apa itu bid'ah? Bid'ah adalah makna bahasa sesuatu baru, nggak ada contoh sebelumnya. Semisal ayat menyebutkan badi'us samawati wal ardh, Allah adalah badi'nya langit dan bumi. Badi'nya itu bukan nama tapi sifat Allah, kerja Allah. Badi'us samawati wal ardh. Apa maknanya badi'? Karya yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu badi'. Itu makna bahasa. Apa arti bid'ah? Secara definisi, perbuatan serupa agama dianggap agama, diperjuangkan seperti memperjuangkan agama, tapi nggak ada dalil yang melandasinya. Dari kitab Allah Ta'ala nggak ada, sunnah Nabi SAW nggak ada, perilaku profil generasi percontohan juga tidak ada. Karena Allah telah membuat profil generasi percontohan yang telah sukses menerapkan kitab dan sunnah. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala, fa in amanu bimislima amantu bihi faqatih tadau. Jika mereka beriman sebagaimana kamu beriman, berarti ada percontohan. Kamu itu para sahabat, umat beriman, wahyu masih turun, mereka dipanggil, ya jelas itu sahabat. Itu standarnya seperti sahabat. Maka mereka dapat petunjuk, kerja keras mengambil petunjuk. Jadi bid'ah adalah perilaku serupa agama diperjuangkan seperti agama, tapi nggak ada dalil melandasinya dari kitab, sunnah maupun profil percontohan beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum. Itu namanya bid'ah. Dan semua bid'ah apapun mereknya itu sesat. Karena kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Karena agama telah dijamin sempurna. Nggak ada penambahan, nggak ada pengurangan. Lalu apa resiko buat mubtadi, orang yang memproduk bid'ah? Apa resikonya? Satu, amalnya gak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Siapa yang mengamalkan sebuah perbuatan agama yang gak ada contoh dari kami, tertolak.
Yang kedua, semua produknya termasuk produk gagal. Beramalnya nggak diterima, produknya produk gagal. Itu sudah dua resiko itu. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man ahdasa. Ahdasa itu produk, membuat perkara baru atas nama agama, nggak ada contoh dari kami, maka itu tertolak. Lalu yang ketiga, akan memikul dosa sendiri dan dosa orang yang mengikuti jejak di dalam kejahatannya. Itu resiko yang ketiga, akan memikul dosa sendiri ditambah dosa orang yang mengikuti jejak kejahatannya. Berarti sumber elek bukan dari diri sendiri, tapi ketambahan terus ketika dia jadi pelopor kejelekan sejumlah orang yang mengikuti jejak kejahatannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka. Sebagaimana pesan Nabi SAW, man dalla atau man sanna fil islami sunatan sayyi'atan wa alai wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan koso atau min ghairi ayyung koso min auzarihim syai'un aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan kepeloporan di tengah sempurnanya Islam dengan kepeloporan yang jelek. Islam sudah sempurna, tinggal memahami, mengamalkan, mendakwahkan, ternyata dia tidak yang itu, tapi bikin kepeloporan yang lain. Itu namanya bid'ah. Maka dia akan memikul dosanya bersama dosa orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi dosa mereka walau sedikit. Apalagi tipe kejahatan itu gampang berkembang, sehingga unen-unene wong Jawa untuk memudahkan pemahaman apa? Tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Pohon jarak itu bila ditebang tunasnya itu mudah tumbuh, tapi pohon jati ditebang tidak bisa tumbuh. Artinya kebaikan itu jarang orang yang geruduk mendukung, tapi kalau kejahatan banyak, tunas-tunasnya itu banyak. Karena setan menghiasi dunia sebagai pemanis, dan orang itu memiliki sifat ajal, tergesa-gesa. Kasusnya seperti itu. Nah itu besar sekali itu resiko dosanya. Karena dosa sangat besar sekali, amat sangat bahaya. Kemudian resiko yang keempat, sebagai penuduh Rasul itu pengkhianat. Sebagai penuduh Rasul itu pengkhianat. Maka siapa membuat bid'ah, sama halnya dia mengatakan Rasul belum menyampaikan dengan sempurna. Menuduh itu sebagai pengkhianat. Ini amat sangat bahaya. Kenapa? Karena memanggil Rasul dengan namanya saja sudah gak boleh, harus dengan ya Nabiullah, ya Rasul. Lalu bagaimana menuduh sebagai pengkhianat? Nah, tidak tahu. Gak bisa ditoleran itu dosanya. Gak bisa ditoleran itu dosanya. Langsung mendapatkan ancaman dari lisan Nabi SAW, man kadzaba alayya mutamitan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta atas nama saya, silakan dia menempati tempat tinggalnya di neraka. Dan berbagai macam dosa-dosa yang lain, resiko-resiko yang lain tentunya bila dikoleksi masih sangat banyak sekali. Apalagi iblis lebih suka kepada ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Maksiat sadar salah ada potensi tobat, tapi bid'ah memandang maksiatnya itu indah, kapan dia akan tobat, bahkan memperjuangkannya. Makanya itu sangat dicinta oleh iblis daripada kemaksiatan, karena potensi tobat itu kayaknya kosong. Dan itu Allah katakan orang yang paling merugi. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla
sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kamu saya tunjukkan perihal wong sing paling rugi, bukan sebatas rugi, akhsar, paling raja rugi, bukan sebatas rugi tapi paling sing tafdil itu. Siapa? Yaitu orang yang hakikatnya apa yang ia kerjakan sesat, tetapi perasaannya sehingga membuahkan perjuangannya itu baik dan ia perjuangkan habis-habisan. Tuh, ngeri sekali resiko. Lalu yang ketiga, bagaimana akar subhat dari ahli bid'ah sehingga bisa beranak pinak, itu benihnya seperti apa, akarnya seperti apa, yang dikesankan benar tapi salah, maka namanya syubhat. Elek tapi mirip-mirip seolah itu benar, namanya apa? Syubhat. Yaitu ketika mendefinisikan tentang sumber syariat dari Rasul, ketetapan Rasul yang diambil apa? Itu tiga, ucapannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Apa yang didawuhkan Nabi sudah syariat. Apa yang dikerjakan Nabi SAW sudah syariat. Dan peristiwa yang Nabi tahu lalu merestui itu juga syariat. Bagian yang ketiga ini yang mereka jadikan alasan untuk membuat bid'ah. Yaitu kasus ketika i'tidal, imam berucap sami Allahu liman hamidah. Kelanjutannya jawaban makmum, dan juga semuanya imam juga melanjutkannya dengan Rabbana walakal hamdu. Di kala itu ada yang mengatakan dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau lafaz yang lain. Selepas sholat ditanya, siapa yang mengatakan ini itu? Ketika dijawab saya, dikomentari, tadi saya lihat serombongan malaikat lomba mencatat. Itu namanya hadis dalam bentuk takriri, peristiwa yang disetujui. Akhirnya itu jadi dalil. Inilah yang dipakai oleh ahli bid'ah. Sahabat saja punya ide agama. Mereka muslim, kita juga muslim. Kalau begitu kita juga punya hak yang sama. Yang penting kan api. Kalau pada masa Nabi jelas dapat restu. Kalau pada masa kita bisa bikin andai Rasul hadir pasti setuju. Sebagaimana Nabi menyaksikan sahabat lalu setuju. Itu akarnya. Itu akarnya. Itu jelas penyimpangan total. Karena dia menstatuskan derajat sama dengan statusnya masa wahyu dan sahabat. Masa wahyu Islam masih berproses, para sahabat diajak berproses, semuanya kontrol dengan wahyu, dan itu sudah sempurna. Lalu diwafatkan nabinya, dinyatakan al-yawma akmaltu. Nah sekarang kalau mengatakan ada kembali, berarti kan ayat mengatakan akmal kan nggak ada kan? Ayat mengatakan akmal itu saya sempurnakan kan nggak ada, buktinya itu punya ide lagi. Itu cara membantahnya. Yang kedua, kamu mengatakan andai itu ada bukti enggak? Andai sehari saya punya penghasilan 5 billion, maka masyarakat akan saya beri gratis pendidikan. Andai itu sudah terjadi atau belum? Ya begitulah, seperti itu. Dari situ akhirnya mereka membawa bendera namanya bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Suwe-suwe malah nyam, malah korupsi hasanah, zina hasanah, dan macem-macem. Gambarannya seperti itu. Itulah pengacau yang luar biasa. Maka dengan pertimbangan demikian, berguru kepada ahli bid'ah hukumnya haram, titik. Tandas kan? Insyaallah tandas. Sekarang kita masuk di halaman 137. Wa qala aidan rahimahullah taala. Berkata juga yaitu Imam Az-Zahabi, semoga Allah merahmatinya.
Wa qara'tu bi khatis Syekh Al-Muwaffaq. Saya membaca tulisan Syekh Muwaffaq. Kalau isinya sami'na darsahu, kami mendengar pengajarannya yang ia maksud Ibni Abi Asrun. Ini ada seorang guru terkenal namanya Ibnu Abi Asrun. Al-Muwaffaq itu pernah berguru kepada Ibnu Abi Asrun. Ma'akhi bersama saudaraku namanya Abi Umar. Jadi wong loro, ini ahlus sunnah wong loro. Pernah menjumpai seorang guru namanya Ibnu Abi Asrun. Fangkotokna, lalu kami putus. Kenapa? Ketika tahu, bukan sunnah bakno. Ternyata bukan sunnah. Putus. Ngerti? Enggak sunnah, putus. Semula mungkin menjajaki. Seperti apa? Ketika dicek, ternyata salah, makanya putus. Fasama itu akhi yakul, saya dengar saudaraku, yaitu Ibnu Umar, mengatakan, dakhaltu alaihi ba'du. Setelah pernah putus itu, kesempatan yang lain saya datang lagi kepada Ibnu Abi Asrun. Waqala, tanya, 5 ing qata'tum anni. Kenapa? Kemarin kamu ikut kajian saya lalu putus. Ketika ketemu ditanya begitu. Qultu, saya jawab, inna nasan yaqulun, sungguhnya manusia mengatakan innaka asy'ariyun, karena engkau itu bermadhab Asy'ari. Makanya saya putus. Kenapa? Itu bukan ahlus sunnah. Faqala, maka sang guru yang Asy'ari membela diri. Ya memang maling nggak pernah mengatakan saya maling. Kenapa filsafatnya maling? Kalau tiang saya. Kalau tiang saya. Wa wallahi ma ana Asy'ariyun, demi Allah saya bukan Asy'ari. Tapi itu pembelaan diri saja. Hadza makna al-hikayah, itu ringkasan dari cerita. Kesimpulannya diputus. Jadi Asy'ari termasuk ahli bid'ah. Gak boleh orang yang cari ilmu sunnah berguru kepada ahli bid'ah. Apa itu Asy'ari? Sebuah aliran pemikiran mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari yang bertumbuh kepada akal, sehingga nama Allah Pol hanya 20. Yang di bulan Ramadan sering dipromosikan selepas taraweh, rame-rame sambil tabuhan alat yang dipukul, wujud, hitam, pokok, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsi, wahdah, iradah, dan seterusnya. Apal mboten? Sapa sing dadi mantan apal? Nek 20. Lah 99 itu sebatas contoh kok, ini malah disunat mek dadi 20 terus yang lainnya dikemanakan. Itu kan akal-akalan itu ya. Ini bukti nyata dari Imam Dzahabi, perilaku umat yang dulu tidak boleh mencari ilmu dari ahli bid'ah. Berikutnya, wa an Malik radhiyallahu anhu qala, la yukhadhu, tidak boleh diambil al ilmu an arba'atin, dari 4 orang. Safihin, orang yang bodoh, yu'linu as-safa, yang mengibarkan, mengiklankan akan kebodohannya. Wa in kana arwanasi, walaupun dia dikenal paling banyak meriwayatkan hadis, tapi tidak paham. Gak boleh berguru kepada dia, karena hadis itu butuh pensyarahan, keterangan, sementara dia itu hanya menyampaikan saja. Yang kedua, wasahibi bid'atin yad'u ila hawahu, dan orang yang menjadi pembela bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsunya, ini juga enggak boleh. Yang ketiga, waman yakdzibu fi hadis sinas, dan orang yang bohong ketika bicara dengan manusia. Ngalor ngidul yang diomongkan itu bohong,
Wa in kuntu la atamihu fi hadis, walaupun saya tidak menuduh dia itu dusta daripada hadis, tapi ngomongnya sendiri itu adalah dusta. Yang keempat, wasolihin abidin fadilin, dan orang yang tampak soleh, tampak ahli ibadah, tampak punya keutamaan. Idza kana la yahfadzu ma yuhaditsu bih, tapi dia tuh enggak bisa menjaga apa yang ia ceritakan. Kesimpulannya enggak menguasai dalilnya, walaupun dengan cara membacakan. Fa ya ayat talibu, wahai para pencari ilmu, idza kunta fi saati, bila kamu berada di dalam keleluasaan, wal ikhtiyari, dan punya kewenangan memilih, fala ta'khud, kamu jangan mengambil an mubtadin, ilmu dari ahli bid'ah. Dicontohkan di sini Rafidhiyin, Kharijiyin, Murji'iyin, Qadariyin, Kuburiyin, wakada, dan yang lain-lainnya. Apa itu Rafidhah yang kita nggak boleh berilmu kepada mereka? Syiah mengatasnamakan pembela Ali sampai punya derajat menuhankan Ali, sampai hulunya kotoran imam tidak najis dan dijamin surga. Bahkan mereka mengklaim kami sebagai panitia seleksi masuk surga. Kacau kan? Gak oleh diambil ilmunya, belas mereka. Yang kedua, Kharijin, orang Khawarij, cikal bakalnya Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yang cara beragamanya Islam wajib sempurna, tidak boleh ada dosa. Akhirnya dia membuat kelompok yang anti dosa, mengatasnamakan al-jamaah, jamaah kami, karena dijamin alaikum bil jamaah. Itu yang ia pakai. Bila sudah masuk jamaah dia, pasti dijamin masuk surga. Ciri khas mereka, lek ngamal, semangatnya kebablasan, dan itu tidak diiringi dengan ilmu. Maka semata tidak masuk kelompoknya, semata satu dosa besar sudah dikatakan bukan Islam, murtad, neraka selamanya. Korban pertama siapa? Nabi, katanya nggak adil. Korban kedua siapa? Utsman. Korban ketiga siapa? Semula membela Ali lalu membunuh pada Ali. Ketika semula membela Ali lalu keluar dari kelompok Ali, namanya Kharijatun, ini namanya Khawarij. Sisa-sisanya 10 orang dari perang Nahrawan, 10.000 mereka punya pasukan, ditumpas oleh Ali karena nggak mau mengakui kesalahannya dan dituntut kisos karena mereka membunuh. Lah 10 orang itu lari ke Bahrain abad kedua, dipimpin tokoh namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, itu namanya kelompok Wahabi. Jadi kelompok Wahabi itu bukan kelompok Ahlussunnah. Nama-namanya apa? Kelompok Khawarij Wahabi. Wahabi Jihadi, Wahabi Kharoki, Wahabi Salafi. Makanya kita wajib bisa membedakan. Aslinya Wahabi itu bukan dari Ahlus Sunnah, itu nama untuk Khawarij dengan nama-nama di atas. Maka berita di masyarakat yang teliti ya paham, yang tidak teliti nanti bisa memakan korban. Sing elek jare apik, sing apik jare elek. Makanya menghadapi orang awam ya kita ngati-ngati, karena sering termakan berita isu, apalagi sekarang isu gak karu-karuan. Makanya bila mereka bawa isu, kita tanya, kamu dapat berita dari mana? Dari mass media. Nah, ini nggak bisa dipercaya. Bacakan saja ayat. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Bila datang berita kepada kamu, maka cek dulu. Itu rata-rata mass media itu nggak kenal siapa orangnya, itu orang-orang fasik. Maka nggak boleh kamu dapat berita dari orang itu. Kembali kepada orangnya, harus berhadapan langsung yang sudah jelas hak. Nggak boleh menggunakan sumber berita itu mass media. Kita mengarahkannya ke situ, karena nggak karu-karuan siapa mereka.
Nggak boleh berguru kepada orang Khariji. Itu banyak mengklaim kelompoknya Jamadi yang benar, dijamin surga, selebihnya pasti neraka. Contoh ketika murji'ah, ini korban dari akal. Agama itu cuma sebatas pengakuan, nggak ada konsekuensi amalan. Pokok ngakui benar, walau tidak beramal itu sudah beragama sempurna. Ini jelas kacau. Agama itu hanya di batin, hanya keyakinan tok. Itu namanya kelompok aliran kebatinan. Tidak boleh berguru kepada mereka. Demikian juga Qadariyyin, kelompok Qadariyah yang mengatakan nggak ada rukun iman yang namanya iman kepada takdir. Allah itu hanya mencipta, masing-masing orang bisa mencipta takdirnya dewi. Ini lebih jelek daripada orang Majusi. Majusi itu hanya punya dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Sementara orang Qadari itu majusinya umat ini lebih jahat daripada Majusi tempo dulu. Itu sangat bahaya sekali. Sehingga masing-masing orang itu bisa menciptakan takdir atau enggak punya kewenangan takdir. Yang enggak punya kewenangan takdir namanya kelompok Jabriyah. Api elek itu ketetapan dari Allah seperti surga neraka, sehingga tidak ada bedanya nikmatnya surga dan ngerinya neraka. Surga neraka rasanya podo wae. Karena manusia itu kelasnya hanya kapas terbawa angin, gak punya kewenangan. Ini jelas sesatnya pol akidah seperti itu. Demikian juga kepada kuburiyin, para penyembah kuburan. Bagaimana bentuk nyata penyembah kuburan yang kita saksikan di zaman sekarang? Yaitu nyembah kepada Allah, tapi caranya titip doa lewat orang mati. Itu ciri khas kuburiyun. Apa ciri khas kuburiyun? Nyembah kepada Allah, caranya titip doa pada orang yang sudah mati. Makanya mereka tuh memakmurkan kuburan. Pertama soleh, berikutnya yang penting tren, walaupun tidak soleh. Itu ada di situ. Bagaimana prakteknya? Yaitu memberi jasa dulu, servis sempurna kepada penduduk kubur, diservis dhisik sempurna. Setelah itu titip, haturkan hajat kami kepada Allah. Dalil ayat, Allah telah menjelaskan pemikiran mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bukan mereka yang saya sembah, tapi tetap Allah. Tapi mereka itu sebagai wasilah, tempat penitipan yang mengantarkan hajat kami kepada Allah. Sehingga bahasa lugasnya, wahai orang soleh, saya sudah khataman Quran pahala untukmu. Tolong hajat-hajat kami kau haturkan kepada Allah. Wahai orang soleh, saya baru saja membaca kalimat tahlil, fadilahnya gini-gini, maka pahala untukmu. Tolong haturkan hajat kami kepada Allah. Wahai orang soleh, saya sudah meramaikan kuburan, saya pasang tenda untuk tahsin, untuk morotal, pagi sampai sore, pahala untukmu. Tolong haturkan hajat kami kepada supaya kami puasa bisa sukses. Wahai orang soleh, kami baru saja sodakoh, maka pahala untukmu. Maka haturkan hajat kami kepada Allah. Dan itu mereka akui sambil mengatakan mau berdoa dengan lahumul Fatihah. Untuk orang soleh hadiah Fatihah dulu. Mereka juga mengungkapkan kita memetri kerso paring idi pangestu. Kita beri hadiah, semoga mereka mau menghaturkan hajat kita kepada Allah. Itu namanya kelompok kuburiyun. Ada atau banyak? Semakin megah. Apakah itu semata naik kuburan atau di masjid?
nek masjid ramarem nganti yang kuburan. Bahkan acara kuburan di yang masjid. Bahkan buka bersama anak kuburan. Itu kelompok kuburiyun. Itu otak-atik total itu. Itu banyak, nggak boleh cari ilmu kepada mereka. Bahkan itu masuk kepada kriteria kesyirikan. Dan masih banyak lagi yang lain. Berguru pada mereka haram. Wakata dan begitu berikutnya. Fa'innaka maka sungguhnya engkau lan tablugha tidak akan pernah sampai mablagha rijal, derajatnya profil pribadi muslim yang semestinya. Apa makna mablagha rijal? Kamu tidak akan bisa menggapai mablagha rijal, profil pribadi muslim yang semestinya. Lek pengen dadi wong Islam sing semestine berguru kepada mereka nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Yang dipelajari bukan Islam. Sehingga nggak akan menemukan profil pribadi muslim. Yaitu sahihal akati, sahihnya akidah gak bakal ketemu. Fidin tentang agama. Mati nal itisal bila kokohnya punya interaksi dengan Allah nggak akan ketemu. Karena mereka tidak akan pernah berinteraksi dengan Allah. Mereka itu berinteraksi dengan wakil-wakilnya. Orang yang dititipi doa. Sahihan nadhari mereka juga tidak akan mendapatkan memiliki pemandangan yang benar, pasti kacau pemikiran mereka. Karena takwu al-atharo, kamu nggak akan mungkin bisa menjejaki asar. Kenapa? Mereka nggak akan mengajarkan sunnah. Nggak boleh berguru kepada mereka, rusak. Lalu bagaimana mereka diapakan? Mereka tidak ditindak illa kecuali bihajaril mubtadi'ati, ahli bid'ah harus dihajar, putus. Sebab itu bersama bid'ah mereka. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ada undangan kajian mereka yang undang, kita tidak boleh datang. Tapi bila kita punya acara kajian mereka diundang boleh. Kenapa? Membimbing mereka, mbok menawa gelem. Diundang gelem teko nanti diomongi. Tapi nggak boleh mereka dijadikan pembicara. Tapi kon ngrungok nih. Memang tugas kita tuh memperdengarkan. Kata yasma'u kala mau. Jadi tidak boleh mereka dijadikan guru. Seperti itu. Tapi mereka tuh harus diajari. Bisa masuk apa enggak? Wah, kita enggak ngerti loh ya. Jangankan kita sengaja, Nabi saja ngajak ya gak gelem, gak kabeh wah gelem loh ya. Nanti pamannya saja enggak mau. Tapi Nabi mengajak paman berapa kali? Paman ucapkan la ilaha illallah. Nabi keluar, Abu Jahal mlebu, gembosi. Nabi masuk lagi, hai paman ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal masuk gembosi. Tapi masuk ucapan, hai paman ucapkan la ilaha illallah dengan fadilahnya. Pujal masuk gembosi, terakhir enggak menerima. Berarti kita boleh mengajak mereka berulang-ulang. Termasuk buka bersama kita undang mereka kon krungok nih. Boleh kita sangoni buku-buku wocon. Senada dengan itu, yang jelas mereka jangan diminta untuk bicara. Sampai ketika mereka tahu, mereka nggak berani bicara di depan kita. Kemarin acara seperti itu, saya dapat bisikan panitia, anune boten purun nyampe ini pesan, panjen rata WI gak disusul ngono pisan, nggak saya beri, panitiane ngomong nggak mau, tekannya kayak kewaru nak buri pisan. Tapi mulai kita sangoni wae, muga-muga gelem maca. Kita memberikan pengaruh, dakwah itu memberi bukan meminta. Sekarang kita membaca syarahnya. Ini penting syarahnya. Kita baca sak kuwate. Kayaknya waktunya terbatas. Puluhan menit ya kita baca syarah. Zahiru kalamil musannaf, yang nampak dari tulisan penyusun buku ini Syekh Bakar. Isinya annahu la yu'khadhu, enggak boleh diambil an sahibil bid'ah syai'un, ilmu dari ahli bid'ah sama sekali.
Kita memberi tidak boleh ngambil dari mereka. Hatta fima la yatalaku bibita, sampai-sampai perkara yang tidak ada kaitan dengan bid'ah juga jangan. Berarti dilarang ngambil dari mereka itu bukan sebatas bid'ahnya. Sing duduk bid'ah la iso jangan ngambil dari mereka. Pemasalan contohnya di sini kata Syekh Utsaimin, idza wajadna rajulan mubtadi'an, bila kita jumpai seseorang ahli bid'ah, lakinnahu qawiyyun fi ilmil arabiyyah, tapi mahir di dalam ilmu bahasa Arab, min balaghatin ilmu balaghahnya, wa nahwin ilmu nahwunya, wa sarfin ilmu sarafnya. Fa'alan najlis ilaih, bolehkah kita duduk berguru kepada dia walaupun yang dipelajari bahasa Arab, wa na'khudhu minhu, dan ngambil darinya hadal ilma, ilmu bahasa Arab, alladhi huwa qawiyyun fi, yang dia itu kuat di dalam bahasa Arab, au nahjur, atau kami tinggalkan. Jadi gurune di bidang akidah itu bid'ah, tapi di bidang bahasa Arab itu mubah. Sekarang kita ngambil yang mubah, apa? Belajar bahasa Arab. Boleh apa enggak? Dhairu kalamis syekh annana la najlisu ilaih. Yang nyata dari pesan Syekh, kata Syekh Bakar, tetap enggak boleh. Loh, saya tak pelajari kan tutup bid'ah, tapi kan barang mubah. Senajan ngono, walaupun begitu. Kenapa? Li'anna dzalika yujibu mafsadatan, karena punya dampak dua kerusakan. Al-mafsatu al-ula, kerusakan pertama, iqtiraruhu binafsi, dia merasa terlalu pede. Nopo pede? Perang dunia ketiga, terlalu GR. Romongso dae bener, buktine diparani wong opone sing rene ya ahlu sunnah. Berarti aku ki ya bener, buktine diparani wong. Enggak boleh kita menjadi sebab dia punya pemikiran begitu. Fayasifu anau al-haq, maka dia menyangka seolah dirinya itu hak. Cari orang, enggak boleh. Karena akan menimbulkan mafsadah, kerusakan pada dirinya. Wala mafsadu azaniyah, kerusakan yang nomor dua, iqtirarun nasbi, tertipunya manusia kepada orang tadi. Jadi banyak manusia jadi korban. Khaisu yatawaratu alaihi tullabul ilmi, di mana para pencari ilmu berdatangan kepada dia, wa yatalaqawna minhu, cari ilmu kepada dia, wal ami, orang awam, la yufariqu, enggak bisa membedakan baina ilmi nahwi, yang dipelajari apakah ilmu nahwu atau ilmu akidah, atau ilmu akidah. Jadi masyarakat banyak tertipu, ahli bidah dikira ahli sunnah, tapi sana sini datang ke situ, berarti kalau gitu dicari orang berarti benar. Dan masyarakat nggak bisa membedakan yang ia cari itu barang mubah atau barang haram, dianggap sama saja, sehingga ujung-ujungnya seolah menuhankan kepada ahli bidah, sehingga tidak ditolak tapi dihargai. Bahaya kan? Jadi kesimpulannya, ahli bidah walaupun punya kemahiran di bidang keduniaan, itu jangan cari maslahat kepada dia, cari yang lainnya, karena dampaknya itu nyata. Walihada, karena itulah Allah najlisa, supaya kita tidak duduk bercari ilmu, al-insanu, manusia, tidak boleh ila al-hawa, kepada yang menuhankan hawa nafsu, wal bid'ai mutlaqan, dan bid'ah secara global. Apapun permasalahannya tidak boleh. Hatta, sampai-sampai wa in kana, walaupun ada permasalahannya, la yajitu ilmal arabiyyah, enggak dijumpai ilmu bahasa Arab, wal balaghah, dan ilmu balaghah, wa sorfa, dan ilmu sorof, masalan ila fim, kecuali pada mereka sing duwe ilmu kuwi mek kono tok, senajan begitu tetap enggak boleh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mandiri. Karena siapa yang meninggalkan bahaya, Allah menjanjikan solusi.
Fasa yaj'alullahu khairan minhu. Nanti Allah akan memberikan yang lebih baik. Makanya tuh sejak dari awal percayalah, mandirilah. Jangan cari tumpuan kepada yang enggak jelas. Sejak dari awal bertumbuhlah yang jelas-jelas saja. Nah begitu. Li'anna taradudatulab alaihim, karena berbolak-baliknya para pencari ilmu mendatangi mereka, lasaka itu tidak ragu lagi, yujibu gururahum, nanti akan punya dampak menipu mereka. Waqtiranasan juga akan menipu kepada manusia bim dengan mereka. Ini antisipasinya. Walaupun yang dicari itu keduniaan tetap tidak diperbolehkan. Wa huna mas'alatun, dan di sini ada masalah lain. Hal yajuzu talaqil Quran inda muallimin mubtadi'in, apakah boleh mempelajari ilmu Al-Quran dari guru ahli bid'ah? Wal jawab la yaqra alaih, enggak boleh ia membacakan kepadanya. Faqad kan as-salaf, ada generasi salafus saleh rahimahullahu taala, yahtasibuna, mereka mengharap pahala al-istighfafa bihim, dengan cara merendahkan ahli bid'ah. Berarti bid'ah dia mengerahkan harus dihentikan. Menghentikannya dianggap ibadah, bahkan jihad terbesar. Watakiruhum, menganggap ibadah dengan merendahkan mereka, kontobat ragelem. Maka nggak boleh untuk dicari ilmunya, gimana kok dihargai. Wa rafdhul mubtadi'i wa bid'atihi, dan dianggap beribadah dengan membuang ahli bid'ah dan bid'ahnya. Itu generasi salafus saleh begitu sikapnya. Wa yuhadiruna min mukhalatafin, dan mereka mewaspadakan nggak boleh interaksi dengan mereka. Wa musyawaratun, nggak boleh cari isyarat bermusyawarah, rembukan kepada mereka, minta ide tidak boleh. Demikian juga wa mu'akalatihim, ngajak mereka itu makan, tidak boleh. Fala tatawara narusuniyin wa mutadin, jangan sampai saling muncul tenggelam cahayanya Ahlussunnah dan cahayanya ahli bid'ah. Apa maknanya muncul tenggelamnya apinya Ahlussunnah Jamaah? Ini gambarannya orang yang membuat api unggun. Ini api unggunnya Ahlussunnah, ini api unggunnya ahli bid'ah. Api itu nyalanya tenang atau sesekali melahap, sesekali meredup. Yang mana? Ada angin, wus, menyala, nggak ada, redup lagi, gitu kan? Ini tidak boleh. Ini apinya Ahlussunnah kadang meninggi, kadang sembunyi, kadang meninggi, kadang sembunyi. Cara bedakan gimana? Makanya interaksi kepada mereka itu seperti itu, tidak boleh. Itu makna la yatawara naru sunniyin wa mubtadi'in. Wa kana minas salaf, pesan dari mereka, la yusolli ala janazati mubtadi, tidak boleh ikut nyolati jenazah ahli bid'ah. Ini kira-kira orang mati bunuh diri dengan mati membela bid'ah, bahaya mana? Mati bunuh diri dengan mati ahli bid'ah, bahaya mana? Masih bahayanya matinya ahli bid'ah. Sahabat bunuh diri, Nabi nggak mau nyolati. Pokoknya ahli bid'ah, ngeri kan? Fatwa itu hak. Itu perbuatan Nabi SAW. Selalu ala sokaibukun, mati bunuh diri, sholaton, Nabi nggak mau nyolati. Apalagi itu ahli bid'ah, lebih bahaya. Bayan syariful harus berpaling, nggak boleh. Waqad suida min alamah Syekh Muhammad Ibrahim, dan itu telah disaksikan fatwa itu dari al-alamah Syekh Muhammad Ibrahim rahimahullah ta'ala, insirafuhu ali sholati al-muqtadi, berpalingnya beliau tidak mau menyolati kepada orang yang mati dia itu sebagai ahli bid'ah. Poin-poin berikutnya itu juga sama, kesimpulannya adalah
tidak boleh untuk mengambil ilmu al-bid'ah walaupun itu tentang ilmu keduniaan karena mewaspadakan dari dampak-dampaknya. Kayaknya beberapa menit lagi mau masuk maghrib dan materi ini berkelanjutan. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.